Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana Jafar Sidik, Istanbul 093 2021 0155 dari kelas C4, Fakultas Teknologi Industri Prodi Teknik Pertambangan dari Universitas Muslim Indonesia. Baik, sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya telah rangkum dengan tema tentang keteknikan. Yaitu peralatan dan pengangkutan tambang bawah tanah. Teknik sendiri merupakan penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Para praktis teknik profesional disebut insinyur atau sarjana teknik. Menurut sejarahnya, banyak para ahli yang meyakini kemampuan teknik manusia sudah tertanam secara alami. Mengapa? Mengapa hal ini ditanda dengan kemampuan manusia purba yang membuat peralatan-peralatan dari batu. Dengan kata lain, teknik pada mulanya didasari dengan trial and error untuk menciptakan alat untuk mempermudah kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mulai berkembang dan mulai mengubah cara pandang manusia terhadap bagaimana alam bekerja. Perkembangan ilmu pengetahuan inilah yang kemudian mengubah cara teknik bekerja hingga seperti sekarang ini. Orang tidak lagi begitu mengandalkan trial and error dalam menciptakan atau mendesain peralatan, melainkan lebih mengutamakan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam mendesain. Peralatan tambang bawah tanah merupakan alat yang umum digunakan dan khususnya dirancang untuk tambang bawah tanah tersebut. Pengangkutan tambang bawah tanah ini adalah usaha atau cara mengeluarkan biji atau bahkan galian atau kebutuhan tambang bawah tanah atau hasil dari penambangan bawah tanah. Peralatan dan pengangkutan tambang bawah tanah adalah bagian dari disiplin ilmu pertambangan yang mempelajari seluk-beluk peralatan tambang bawah tanah dan proses pengeluaran bahan galian dari bawah permukaan tanah. Adapun tujuan dari peralatan dan pengenalan tambang bawah tanah ini yaitu untuk mengetahui seluk-beluk tambang bawah tanah dan untuk mengetahui sistem tambang bawah tanah dan untuk merancang peralatan yang digunakan sesuai dengan metode yang digunakan. Alat yang pertama yaitu overshoot loader. Overshoot loader ini merupakan alat muat yang bekerja dengan cara mendorong bucket diangkat ke belakang melewati mesinnya dan menumpahkan muatan ke alat angkut yang berada di belakangnya tanpa memutar alat muat. Kemudian digerakkan dengan udara bertekanan tinggi. Yang kedua yaitu gettering arm loader. Sering digunakan pada tambang batubara. Pada bagian depan dilengkapi dengan alat pengumpal material yang bertumbuk kemudian didorong menuju belt conveyor yang berada di belakang. Selanjutnya, alat angkut berikutnya dilengkapi dengan claw dan digerakkan dengan tenaga listrik. Kemudian scraper. Scraper menggunakan scraper tambang bawah tanah ini apabila metode gravitasi tidak bisa dimanfaatkan 30-35 derajat. Penggunaan scraper dapat menurunkan biaya development, meningkatkan produksi dan menurunkan biaya timber. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan scraper yaitu sifat materialnya dan kondisi lantai kerja dan kapasitas scraper dan berat batuannya. Kemudian sluice gear merupakan suatu alat garuk yang digerakkan dengan udara, di mana efek penggerakannya ini diperoleh melalui suatu gerukan yang dihubungkan dengan kawat masuk dalam tumpukan material ke tempat penumpahan. Sering digunakan pada screen drift pada dasar scrap. Continuous miner merupakan mesin dengan drum besi berputar yang besar dan dilengkapi dengan gerigi tungsten yang mengkikis batu bara atau material lainnya. Beroperasi di sistem dari tambang bawah tanah, room and pillar. Kemudian underground truck. Underground truck merupakan salah satu jenis alat angkut yang digunakan untuk mengangkut material tambang bawah tanah. Jenis dan mekanisme kerja hampir sama dengan truk tambang yang terbuka, tetapi dalam bentuk yang lebih kecil karena disesuaikan dengan daerah operasionalnya. Scaling. Alat ini merupakan bagian penting dalam siklus penambangan. Scaler berfungsi untuk menjatuhkan atau mengambil bagian dari material yang lepas dari atas dinding dan rangkaian batuan di pertambangan batuan keras. Personal carrier merupakan alat kendaraan yang digunakan untuk mengangkut para penambang dan peralatan dari permukaan tambang ke lokasi pekerjaan tambang bawah tanah. Lift skisser difungsikan sebagai cara aman bagi pekerja dalam operasi bawah tanah dan permukaan untuk mencapai lokasi kerja yang tinggi. Kemudian
Skoptram atau underground loader. Alat ini merupakan peralatan yang dirancang untuk pengoperasian membersihkan landasan tambang bawah tanah dan mengangkut material. Nah, bentuknya yang didesain pendek memang diperuntukkan agar mudah bermanuver di tambang bawah tanah. Kemudian terakhir, underground ventilation. Underground ventilation ini terdiri dari fan atau kipas, injektor atau kompresor, dan pipa atau selang pembawa udara atau oksigen. Ventilasi ini secara umum berfungsi untuk menyediakan dan mengalirkan udara segar atau oksigen ke dalam tambang bawah tanah, guna untuk keperluan menyediakan udara segar bagi pernapasan para pekerja di dalam tambang bawah tanah, dan juga bagi segala proses yang terjadi dalam tambang memerlukan oksigen. Ventilasi ini juga meluruskan dan membawa keluar dari tambang debu dan pengotor dari gas-gas yang ada dalam tambang hingga tercapai keadaan kandungan gas dalam udara tambang telah memenuhi syarat bagi pernapasan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi-materi yang saya bawakan tentang teknikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.